Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Baik teman-teman, pada kali ini kita sedikit sharing bagaimana kita itu sebagai pedagang kaki lima. Tentunya ya teman-teman, kita sekedar berbagi pengalaman. Kami sendiri sebagai pedagang kaki lima, terutama di jualan odading dan cakwe, dan tak pernah berhenti ya untuk mengeser pengalaman kami ini, berbagi pengalaman kami ini kepada teman-teman semua. Siapa tahu pengalaman kami ini sedikit bermanfaat buat teman-teman semua. Nah teman-teman, sebelumnya ya, pada video-video sebelumnya, di tayangan sebelumnya, bahwa YouTube kami ini adalah memang kebanyakan tentang berdagang cakwe dan odading ya, tentunya dari resep-resep dan penjualan. Nah ini sedikit cerita ya teman-teman, kenapa dikaitkan dengan YouTube. Awalnya saya juga tidak pernah berpikir sejauh ini ya, jadi baru sekitar 10 bulanan baru berpikir tentang YouTube, berbagi pengalaman di YouTube. Nah pada saat itu ya teman-teman, ada yang bertanya juga, pernah inbox melalui Facebook gitu kan, jadi bertanya tentang resep dan bagaimana tentang penjualan odading dan cakwe sendiri. Jadi begini ya teman-teman, nah setelah itu saya berpikir bahwa sering membuka YouTube, kemudian ternyata saya berpikir juga bahwa kita bisa berbagi pengalaman dengan YouTube ya, artinya seperti itu. Wah, kalaupun kita berpikir seumpamanya dari YouTube itu jauh akan ada pendapatan atau hal lain, kira itu semua sangat berat ya teman-teman, karena dengan YouTube yang kita kelola sendiri, yang hampir 10 bulan sendiri, kalau dari hasil itu kita ya, ini hanya sekedar sharing saja teman-teman, dari hasil itu tidak bisa menutupi artinya untuk operasional ketika kita nge-YouTube ya. Tetapi ini hanya sebagai pengalaman saja, dan kita juga sempat cari wadah, siapa tahu ini bisa saling bermanfaat buat kita semua. Jadi ini hanya sekedar sharing-sharing. Kemudian di YouTube sendiri adalah satu wadah buat kami untuk mengekspresikan bahwa kegiatan kami adalah sebagai pedagang kaki lima, khususnya tentang odading dan cakwe. Dan terima kasih ya kepada teman-teman semua yang selama ini terus menyupport channel kami, karena memang dari beberapa subscriber kita, buat teman-teman semua intinya seperti itu kan, sudah ada yang sudah mulai melakukan usaha seperti kami gitu kan, bahkan ada yang bertanya boleh minta nomor WhatsApp gitu seperti itu, dan secara tidak langsung pun menanyakan tentang usaha ini, bagaimana cara untuk menjalankan atau mendirikan usaha ini. Baik ya teman-teman, mungkin usaha ini memang tidak seberapa dibandingkan dengan usaha-usaha yang lain, artinya ini hanya usaha kecilan, hanya pedagang kaki lima, tetapi setidaknya ini kan bisa untuk memandirikan kita. Ketika kita punya skill, punya pengalaman di bidang tertentu, apalagi di kuliner itu tak ada habisnya teman-teman. Walaupun kita punya pengalaman skill satu jenis makanan yang kita buat, terutama untuk kuliner, itu tak pernah ada matinya, artinya seperti itu, dan selalu ada kesempatan untuk kita membuka peluang usaha ini. Nah jadi teman-teman ya, seperti ini, usaha itu juga memang kadang itu terlihat gampang, dan ketika kita melakukannya juga kadang terlihat susah, tetapi ketika kita mengikuti alur apa yang akan kita kerjakan, itu sepertinya usaha itu ya ringan lah seperti itu. Jadi tidak terlalu berat juga ternyata kan seperti itu. Nah tetapi ya teman-teman, setidaknya kita sudah berusaha mencari jalan terbaik, karena kadang tidak semua orang pun ya berkeinginan untuk menjadi pedagang kaki lima. Awalnya kan seperti itu. Sama halnya seperti kita juga, awalnya ya kalau cita-cita kan tidak mungkin menjadi pedagang kaki lima. Tetapi karena berjalannya waktu, kita tidak bisa menghindari ini yang mungkin lebih dekat ataupun lebih bisa kita gapai dalam hal yang terdekat kan seperti, hingga apa yang ada pada saat ini ya kita lakukan. Nah dengan adanya YouTube ini ya teman-teman, setidaknya kita berbagi pengalaman tentang bagaimana kita membuat odading dan cakwe di versi kami kan seperti itu. Karena banyak juga penjual dan pembuat odading dan cakwe atau pulang baling ya, ada juga yang mengatakan roti goreng dan kue bantal juga, itu kan versinya berbeda-beda. Nah tetapi itu semua tergantung teman-teman mau menyikapi bagaimana, mau memakai yang mana. Nah itu kembali lagi ke teman-teman, dalam versi kami ya seperti ini, cara berdagangnya pun seperti ini. Jadi kalau teman-teman bisa memakai hal yang versi kami, ya
semoga itu bermanfaat buat teman-teman semua. Begitu juga kami sendiri sebagai tempat berbagi pengalaman ini di YouTube ini, tentunya ya kami juga punya harapan sedikit agar channel ini tetap berkembang. Artinya seperti itu, selain kami sebagai mengekspresikan diri, artinya seperti itu, dan mencari hiburan melalui YouTube ini. Karena terus terang ya teman-teman, dengan YouTube ini kadang-kadang kita bisa melepaskan kejenuhan. Artinya kadang kita setelah penat berdagang, setelah penat berjualan dengan aktivitas pemikiran-pemikiran dagang, dan kemudian kita membuat konten seperti ini ya, kita mengedit konten itu kadang-kadang terhibur sendiri dan seperti mempunyai tantangan baru ya seperti itu. Nah, dengan adanya YouTube ini, setidaknya kami pun bisa mengekspresikan apa yang menjadi kejenuhan kami selama di usaha. Begitu juga dengan teman-teman bisa mendapatkan sedikit pengalaman dari kami yang bisa kami berikan kepada teman-teman semua. Jadi intinya kita semua untuk saling berbagi ya teman-teman. Yang penting kita jangan pernah putus asa ketika kita akan usaha, akan melangkah ya. Jadi dan kadang seperti ini ya teman-teman, memang tidak dipungkiri ketika kita usaha ya teman-teman, itu banyak suatu tantangan, terutama diri kita sendiri. Kadang kalau kita menjadi pedagang kaki lima itu tantangannya lebih besar daripada kita berdagang. Mungkin ya kita punya ruko yang besar, usaha yang besar itu, karena pedagang kaki lima itu terus terang karena letak kita juga berada di pinggir jalan, tentunya yang kadang kita juga merasa minder kan seperti itu. Tapi ya itulah sebuah tantangan dari diri kita sendiri, berani tidak kita melakukannya dan kita untuk terus berusaha menjadi seorang pedagang kaki lima ini. Nah itu karena tidak semua orang berani memutuskan untuk menjadi pedagang kaki lima. Tentunya bila teman-teman ada yang memutuskan menjadi seorang pedagang kaki lima, menurut saya pribadi itu adalah hal yang luar biasa. Ya memang ya teman-teman, tidak kita pun ya, tidak semua orang punya impian awal menjadi pedagang seperti ini. Kalaupun usaha ya usaha itu yang lebih besar, yang secara mapanannya lebih mapan daripada usaha yang hanya berdagang di pinggir jalan, kadang numpang tempat orang ataupun kontrak seperti ini, yang kita tidak tahu sampai kapan ini akan masa kontraknya berakhir ketika sudah jadi, dan ada sebuah resiko itu boleh diperpanjang atau tidak. Nah kalau sudah punya tempat sendiri usaha ataupun permanen, artinya seperti itu yang secara resiko lebih kecil daripada menjadi pedagang kaki lima. Karena pedagang kaki lima pun banyak tantangan teman-teman. Entah itu karena posisi kita di pinggir jalan, kadang-kadang bermasalah dengan aparatur setempat, kadang-kadang dengan Satpol PP dan lain-lain. Kadang kita menyalahi aturan itu kita sadar diri ya, artinya seperti itu. Karena dimanapun, di kota manapun itu pasti ya teman-teman, hal-hal seperti itu pasti terjadi. Jadi sehingga ketika kita usaha itu juga kadang kita harus dipikirkan secara matang. Jadi jangan kita nanti down ketika kita terkena hal-hal tantangan tersebut. Justru nantinya ketika kita ada tantangan, ada masalah, itu kita segera bangkit lagi. Nah dengan pengalaman yang ada tentunya teman-teman, kita bisa mengatasi itu semua, kita bisa mengantisipasi itu semua dengan cara apa ya, cara yang lain. Makanya menurut saya pribadi ya, ini pengalaman saya teman-teman ya, saya bukan hanya bisa usaha di Odading saja, tetapi sudah beberapa kali mengalami pergantian usaha, seperti itu, bukan hanya di ini saja. Jadi kita punya skill-skill di bidang lain seperti itu. Jadi ketika usaha satu sudah tidak memungkinkan ataupun terjadi hal-hal gesekan, entah itu tempat, entah itu di masyarakat, kan seperti biasa terjadi seperti itu. Nah kita sudah menyiapkan ide lain untuk usaha. Nah jadi ini, tapi kalaupun ya teman-teman sudah mempunyai basic ataupun skill satu saja yang bisa dipegang, artinya kita sudah mempunyai ilmu yang luar biasa, yang kemanapun tempat, dimanapun tempat kita berada ya, kita bisa mengasah skill itu, bisa mempergunakan pengalaman dan skill tersebut untuk membuka usaha. Nah itu keunggulan kita ketika kita mau belajar skill usaha. Nah teman-teman, ketika kita ya awal-awal rupanya kita dari sekolah betul, kebanyakan memang termasuk saya sendiri dulu juga, itu pasti bertujuan untuk bekerja. Tetapi karena sekarang itu kan suatu pekerjaan memang tidak mudah ya teman-teman, tentunya harus ada ya, keahlian yang secara persen ya, kemudian kita punya skill yang bersertifikat kan seperti itu, dan saingan-saingan di bidang pekerjaan itu kan semakin sulit ya artinya. Nah dengan seperti ini yang harus kita lakukan apa? Kita harus mempunyai skill sendiri, terutama ya paling mudah sekarang itu adalah berdagang kecil-kecilan, walaupun kadang bisa melalui online, kemudian dengan jadi seorang pedagang kaki lima seperti ini, dan itu merupakan salah satu ilmu dan menjadi pegangan kita. Karena ketika kita sudah punya ilmu, punya skill, nah tinggal bagaimana keberanian kita untuk menata
bahwa skill itu bisa kita pergunakan, terutama menjadi pedagang itu, karena tidak mudah juga menjadi pedagang kaki lima, terutama itu butuh keberanian yang luar biasa. Karena jujur, ketika teman-teman semua berhadapan dengan orang-orang yang lebih dari kita ketika menjadi pedagang kaki lima, itu hati itu kadang merasa kecil ya, kecil hati. Itu pengalaman saya pribadi, kadang kita grogi, apalagi awal-awal ya, kita terus minder. Nah itu kan banyak yang terjadi seperti itu. Tapi itu kan hanya selintas, artinya setelah kita mengalami beberapa tahap, itu perasaan itu akan hilang ya, kita akan seperti biasa. Yang berikutnya adalah ketika sudah berjalan pun bukan tidak ada tantangan ya teman-teman, banyak sekali tantangan yang kita hadapi, terutama yang dari pribadi itu adalah kejenuhan kita. Itu yang paling banyak terjadi. Kadang-kadang dari kejenuhan kita tidak bisa menyelesaikan kejenuhan ini, sehingga terpengaruh di dagangan kita ataupun usaha kita, sehingga usaha itu surut kan seperti itu. Jadi salah satunya adalah saya pribadi dengan hampir setahun ini menemukan ide baru dan menemukan ya ini tempat wadah kami untuk cerita, wadah kami untuk mengekspresikan kegiatan kami dengan YouTube ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mendukung channel ini. Dalam hati pun sebenarnya teman-teman, ketika YouTube kami juga channel konten kami itu ditonton dengan teman-teman, ada yang bertanya, itu sudah sangat luar biasa senang. Artinya kita juga bisa berbagi, diterima oleh teman-teman semua. Jangankan untuk kita berpikir tentang hasil ya dari YouTube ini teman-teman, karena masih sangat jauh tentang hasil itu. Walaupun sudah monetisasi, sudah melakukan, masih menunggu pin dari Google AdSense, tapi itu di luar ekspektasi yang ya semua orang pasti punya mimpi. Cuma kita secara logika ya, ini hanya sebagai tempat mencurahkan kejenuhan kita, mengekspresikan keinginan kita seperti itu. Mimpi itu setiap orang pasti ada dan tinggi ya teman-teman, tetapi itu kembali lagi pada diri kita, bagaimana cara kita mengolah hati dan mempunyai rutinitas. Maka dengan itu jujur, dengan berdagang seperti ini ya, tentunya ini yang ada di kami saat ini yang bisa bercerita kepada teman-teman semua. Pengalaman ini bisa kita pergunakan ya teman-teman, baik buat teman-teman yang ingin usaha ataupun yang sudah sama-sama usaha, tentunya bisa berbagi pengalaman. Nah jadi itu saja ya teman-teman semua, sedikit sharing dari saya selaku pedagang kaki lima, terutama cakwe dan odading. Dan tentunya kita semua punya harapan ya teman-teman, termasuk saya pribadi punya harapan yang besar, punya mimpi yang besar. Tapi dengan adanya saat ini kita melakukan bisa melakukan dagang atau jualan odading ini sudah sangat biasa. Maka bagi teman-teman semua, semangat untuk menjalankan rutinitas kita. Baik teman-teman yang ingin belajar ya, kita semampunya kita juga memberikan jawaban bila ada pertanyaan yang kiranya bisa saya jawab. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu setia bersama kami mengikuti channel kami. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, kiranya selamat datang ya, kita sama-sama untuk sharing. Dan terima kasih, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.